YouTube itu bukannya di HDMI. Kelas. Takut kita salah di YouTube. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 atau bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah, kembali ke dalam kajian online bersama HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia, dan bersama para doktor pada malam hari ini dengan tema anak adalah anugerah dan amanah. Insya Allah sudah hadir di sini para masyayikh, para doktor. Salah satunya adalah Dr. Derismono, LCMA. Kemudian berikutnya Dr. Haji Syukran Muhammad Taha, LC MPDI, dan Dr. Sayyid Kutub, MA Al-Hafidh. Alhamdulillah, insya Allah nanti bergabung Habib Idrus Salim Al-Jufri, LC MBA. Marilah kita buka pada pertemuan pada malam hari dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan rahmatnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih barokahnya, kami akan buka dengan tilawah Al-Quran. InsyaAllah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 24. Bagi yang sudah bergabung, silakan bisa disimak. Surat Al-Hasyr, juz 28, ayat 18 sampai ayat 24. Bagi ikhwati fillah rahimakumullah yang belum bergabung, silakan bergabung di Zoom HDMI yang sudah ada di flyer dan di YouTube. Silakan bergabung dan insya Allah pada malam hari ini kita akan kaji mengenai anak adalah anugerah dan amanah bersama para narasumber. Ya, silakan dibuka surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah sudah tergabung bersama kita Syekh Habib Idrus Salim Al-Jufri LCMBA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz. kabar? Sehat? Doktor sehat. Doktor. Amin amin. Alhamdulillah. Dokturain. Amin. Alhamdulillah para jamaah hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini dalam kajian Zoom live langsung berserta para doktor dan Habib. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian part 1 yang kemarin. Sekarang kita bagian part 2. Bagian yang kedua mengenai anak adalah anugerah dan amanah. Ya, saya sampaikan dulu sambil berkenalan, bisa langsung ya dilihat oleh para warganet. Yang pertama adalah Syekh Habib Idrus Salim Al-Jufri, LCMBA. Yang kedua adalah Dr. Derismono, LCMA. Alhamdulillah, beliau dari Jamiatul Imam Ibnu Saud ya, cabang Jakarta. Alhamdulillah, insya Allah akan menyampaikan materi mengenai anak adalah anugerah. Kemudian berikutnya adalah Dr. Haji Syukron Muhammad Toha, LC MPDI. Beliau dari alumni Al-Azhar, satu alma mater dengan Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah bisa hadir kembali pada malam hari ini. Dan Dr. Said Kutub, MA Al-Hafidh. Dan insya Allah saya sendiri adalah Dr. Abul. Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Marilah kita dengarkan. Yang pertama insya Allah akan disampaikan uraian bagi yang sudah bergabung. Bisa bergabung di Zoom, layanan Zoom yang sudah tertera di flyer. Alhamdulillah dengan ID 892-4243 dan 8551 dengan passcode HDMI. HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia. Nah, ini atas kerjasama Himpunan Dai Muda Indonesia dan Dr. Abul Official dan Dr. Said Kutub Official. Nah, insya Allah bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Alhamdulillah sudah 21 orang yang bergabung melalui Zoom dan juga di live di YouTube, dan tentunya ini sekaligus di record bagi yang belum sempat pada malam hari menyaksikan langsung live bersama para dokter, bisa diulang pada waktu-waktu yang berbeda. Kepada yang pertama Dr. Haji Syukron Muhammad Toha, LC MPDI, kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Habib Idrus Salim Al-Jufri SMBA, yang sama-sama kita hormati Dr. Ismono SMA, yang sama-sama kita hormati Dr. Said Kutub Imam Hafiz, Dr. Abdul Ala Mughal Hafiz, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tema kita pada malam ini adalah anak adalah anugerah dan amanah. Anak adalah anugerah sekaligus amanah dan titipan yang Allah berikan kepada orang tua. Keberadaan anak sangat dinanti-nantikan oleh orang tua sebagai penyempurna dalam kebahagiaan rumah tangganya. Tidak jarang pasangan yang belum dikaruniai anak, mereka berusaha untuk mendapatkan anak. Dan tentunya terkait dengan masalah anak ini, dalam Al-Quran ada 5 istilah anak di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk jiwa. Yang kedua, anak sebagai dzurriyyah, generasi penerus. Yang ketiga, anak sebagai perhiasan, zina. Yang keempat, anak sebagai fitnah, ujian dan cobaan, dan yang terakhir anak sebagai al-adu, yaitu musuh. Yang pertama, anak sebagai qurratu a'yun, yaitu penyejuk jiwa, penyejuk hati, penenang jiwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri-istri kami, keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagaimana orang tua harus bisa menjaga, merawat, membina, mentarbiyah, mendidik anaknya. Tentunya anak ini bagaimana bisa dididik, dibina dengan nilai-nilai Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan memberikan kesejukan, memberikan sinar, menerangi kehidupannya. Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Aik dalam bukunya Tarbiyah Al-Abna wal Banat fi Al-Quran wa Sunnah, beliau menjelaskan bahwa hendaknya setiap orang tua memulai pengajaran kepada anak pada saat anaknya masih kecil. Karena dengan demikian anaknya bisa meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, Al-Quran adalah firman-Nya. Kemudian bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang positif, dan bahkan ruh Al-Quran ini bisa masuk ke dalam hatinya, dan juga bagaimana ruh Al-Quran ini atau cahaya ini bisa memberikan atau menyinari pikirannya, pemahamannya, dan perasaannya. Kemudian ketika anak itu tumbuh berkembang, maka dia mencintai Al-Quran. Hati terpaut dengan Al-Quran, siap untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, dan juga menjauhi apa yang dilarang. Begitu pula bagaimana akhlaknya bisa berakhlak dengan Al-Quran dan berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Beliau mengatakan, mengajarkan Al-Quran ini merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam. Dan ketika anak tumbuh dan berkembang, maka anak ini akan sesuai dengan fitrahnya. Dan juga
hatinya itu akan diterangi oleh cahaya hikmah, cahaya Al-Quran sebelum dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena ketika anak dikuasai oleh hawa nafsunya, ini sangat berbahaya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka bagaimana hawa nafsunya itu akan menyuruh dia untuk melakukan sebuah keburukan. Begitu juga Ibnu Khaldun, dia menjelaskan bahwa mengajarkan Al-Quran ini merupakan syiar agama yang pernah dilakukan oleh para fuqaha, para ulama. Mereka telah membiasakan hal tersebut di daerah-daerah, di wilayah-wilayah dengan menanamkan keimanan, menanamkan akidah Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan melalui hadis Nabi SAW, sehingga Al-Quran menjadi dasar pengajaran untuk memadukan antara hasil pembelajaran dan potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, terkait istilah anak yang kedua adalah anak sebagai dzurriyyah, generasi penerus. Sesuai dengan firman Allah, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Tentunya di sini ada generasi penerus. Generasi penerus yang melakukan ibadah kepada Allah. Generasi penerus yang membawa risalah. Generasi penerus yang menyampaikan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena ini sesuai dengan firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaknya ada di antara kalian satu golongan umat yang menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Tentunya ketika generasi ini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang melakukan ibadah, orang-orang yang membawa risalah, orang yang menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang tujuannya adalah bagaimana bisa terhindar dari apa yang telah Allah firmankan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada ujian, cobaan, musibah, malapetaka yang tidak hanya Allah khususkan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya, ketika generasi pelanjut, generasi penerus, mereka hanya beribadah kepada Allah tanpa membawa risalah, tanpa menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyampaikan dakwah, membiarkan kemaksiatan, kemungkaran, maka dikhawatirkan ujian, cobaan, musibah, malapetaka akan mengenai mereka semuanya. Kemudian juga ada istilah anak sebagai perhiasan. Zina, al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Anak, harta dan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia. Nah, kapan anak itu sebagai perhiasan dunia? Hal ini terlihat ketika anak sudah meraih, apakah terkait dengan gelar, prestasi, kesuksesan, kemajuan, sehingga bagaimana ini menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Ketika anaknya menjadi hafiz Al-Quran, ketika anaknya juara dalam sebuah perlombaan, ketika anaknya prestasi dalam pendidikan, ketika anaknya sukses dalam bisnisnya, dalam usahanya, dan mempunyai rezeki yang melimpah ruah, ini merupakan satu kebanggaan bagi orang tuanya. Inilah anak disilakan sebagai perhiasan dunia. Kemudian anak juga sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Dan tentunya anak ini dikategorikan sebagai ujian dan cobaan ketika anak itu terlibat dalam hal-hal yang negatif, seperti mengkonsumsi narkoba, miras, melakukan pergaulan bebas, penipuan, melakukan hubungan seksual, perselingkuhan, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, sehingga ini bisa membuat orang tuanya menjadi resah, gelisah, bisa juga orang tuanya menjadi stres.
orang tuanya dibuat malu dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya itu sendiri. Bahkan berinformasi dari BNN, Badan Narkotika Nasional, pernah ada anak kelas 6 SD, dia telah menjadi kurir narkoba. Bahkan dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan hasil sekitar 5 juta rupiah. Kemudian ketika dia duduk di bangku SMP, dia telah menjadi bandar narkoba. Uangnya ratusan juta. Begitu banyak. Bahkan dia mempunyai kekasih adalah seorang artis. Bagaimana kita lihat kalau seandainya dia mempunyai orang tua yang masih hidup, melihat anaknya yang masih di bangku SD sudah menjadi kurir narkoba. Kemudian ketika dia duduk di bangku SMP, lalu dia menjadi bandar narkoba. Sangat luar biasa. Kita lihat ini merupakan suatu yang sangat memalukan. Kemudian juga yang terakhir adalah anak sebagai musuh al-adu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu menjadi musuh bagi kamu, fahdharuhum. Maka berhati-hatilah dengan mereka. Tentunya yang dimaksud dengan musuh di sini adalah ketika anak itu dia menghalang-halangi orang tuanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Anaknya dikategorikan sebagai musuh karena anaknya menghalangi orang tuanya dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, sehingga anaknya telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, sampai-sampai orang tuanya tidak bisa melakukan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pernah ada ketika ada seorang ayah dia ingin berinfak, dia ingin bersedekah fisabilillah. Tapi apa kata anaknya? Kata anaknya, "Wahai ayah, ayah sudah bekerja keras. Ayah sudah banting tulang. Begitu letih dan capeknya dalam mencari rezeki. Buat apa dengan rezeki yang ada kemudian lalu diinfakkan, disedekahkan untuk orang lain? Bagaimana kalau seandainya uang ini dikumpulkan untuk masa depan?" Itulah yang terjadi. Padahal pahala bagi orang yang berinfak yang begitu besar. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan seperti sebuah biji. Dari biji kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 700, ada 100. Kemudian jumlah keseluruhannya menjadi 700. Pahala yang akan diperoleh bagi orang berinfak adalah 700 kali lipat. Bahkan ayat itu melanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakannya lagi. Begitu pula bagi orang yang berinfak dan bersedekah, setiap hari didoakan oleh para malaikat. Mamin yusbil ibadu fi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tidak ada di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang berdoa. Yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Wa yaqul akhar, dan yang lain berkata Allahumma umsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil itu balasannya talafa. Satu talaf artinya kebangkrutan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang terpenting dari anak ini adalah bagaimana orang tua bisa untuk mengasuh, mendidik, mentarbiah anak tentunya dengan nilai-nilai Al-Qur'anul Karim. Alimu auladakum talata hisolin hubba nabiyikum wa hubba ali baiti wa tilawatil Qur'an. Ajarkan anak kalian cinta kepada nabinya, cinta kepada warga wa ali baitihi, warga nabinya, dan membaca Al-Qur'an. Tentunya dengan Al-Qur'an inilah anak itu bisa memberikan kesejukan, ketenangan jiwa, sehingga orang tuanya bisa menjalani kehidupannya
penuh dengan kebahagiaan. Ini saja yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya Dr. Haji Syukron Muhammad Thaha, RC MPDI. Alhamdulillah beliau juga diamanahi sebagai kepala sekolah dari satu sekolah. Bagi partisipan yang ingin bertanya nanti, silakan dituliskan di kolom chat atau bisa langsung bertanya sehingga bisa betul-betul kita interaktif dan insya Allah bisa saling silaturahim dan sharing. Dan jangan lupa ini juga disiarkan oleh HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia, dan bagi yang ingin berinfak silakan bisa mentransfer ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71368400937 atas nama Himpunan Dai Muda Indonesia. Dan bagi yang belum subscriber, ya silakan ya subscribe. Mudah-mudahan insya Allah menambah khazanah keislaman kita. Karena ini Himpunan Dai Muda, Dai-Dai yang insya Allah menjalankan misi dari agama kita. Mudah-mudahan menyampaikan kebaikan dan pesan dari Al-Quran, insya Allah. Dan begitu pula yang belum subscribe Dr. Abul Official dan Dr. Said Kutub Official. Nah, silakan dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua sehingga mengalir terus pahala buat kita. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Syukron 5 istilah dalam Al-Quran: qurrata ayun, dzurriyyah, zinah, perhiasan, dan anak bisa menjadi fitnah atau ujian, bisa juga menjadi adu, musuh yang sudah dipaparkan sedemikian lengkap dan insya Allah nanti kita bisa interaktif. Berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri, LC MBA. Beliau sebagai Ketua Umum dari Himpunan Dai Muda Indonesia. Jadi se-Indonesia nih Syekh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beliau adalah ketuanya. Jadi masih muda nih. Kalau kami ini udah tua nih. Ya udah ketuaan. Nah, beliau masih muda, insya Allah semangatnya syabab. Semangat muda dan berikan semangat kepada partisipan dan semua warganet. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat pada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Dr. Abul Ala Al-Maududi, Dr. Sayyid Kutub, kemudian Dr. Syukran M. Thaha, Dr. Derismono, ayyuhad dakatirah al-kurama al-fudala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, istiqomahkan dalam jalan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bicara tentang amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberikan kepada kita. Lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Teman-teman sekalian, apa yang ada di benak kita ketika anak kita lahir, kemudian di telinga kanannya disunahkan untuk diazankan, kemudian di telinga kirinya disunahkan untuk diiqamatkan. Semua ini bahwasannya nama Allah dan Rasulnya menjadi nama yang pertama tertanam dalam hati anak. Bukankah begitu ya? Bahkan pada saat itu, yang disampaikan di telinganya bukan hanya kalimat syahadat, tapi juga azan dan iqamah yang di dalamnya terdapat ya, ajakan untuk mengerjakan kebaikan dan juga ajakan menuju kebahagiaan. Jadi seolah-olah ini orang tua berjanji akan mengajak anaknya itu ke situ, gitu. Maka sangat sedih ya, alangkah sedihnya jika pada prakteknya orang tua malah mengajak anaknya kepada kedurhakaan dan jalan menjauh kepada Allah dan juga Rasulnya, yang berarti mengajak anak menuju pada kehancuran. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, jika hal tersebut ya, yang dilakukan, ya, maka jangan salahkan siapa-siapa. Nanti penyesalan sang ibu, ya, kemudian air susunya kelak dibayar dengan air tuba
atau malah bisa jadi tergolong kelompok orang tua yang diseret oleh anak-anaknya dalam jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak sedang menakut-nakuti ya, hanya ingin sedang mengingatkan kepada orang tua, para ibu, para bapak, untuk menanamkan kebaikan dan menyayangi anak-anak kita dengan cara yang baik. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Saya nggak akan berpanjang lebar karena waktu juga diberikan hanya 10 menit. Ya, saya juga bingung juga dari materi sebanyak ini ya, kemudian dikeringkas hanya 10 menit. Tapi insya Allah kita coba ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menanamkan keimanan. Beritahu kepada mereka bahwasannya mereka itu adalah hamba Allah. Dan betapa beruntungnya ketika kita ini dipilih sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang kita berikan kepada anak kita, semua pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rezeki hakiki. Misalnya, contohnya misalnya, ketika berada di meja makan, katakanlah bahwa rezeki yang kita santap hari ini, siang ini, malam ini, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meminta sesuatu kepada kita, mungkin bisa sambil dikatakan bahwasanya kita nggak bisa memberikan apapun, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha pemberi. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi kepadanya, pada anak-anak kita, maka insya Allah akan digerakkan hati kita untuk memberikan kepada apa yang dia mau. Ajarkan pentingnya berdoa, bertawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati mereka keimanan dan juga kecintaan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sampaikan kisah-kisah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, keluarganya. Ingatkan mereka bahwa Rasulullah SAW adalah imam dalam kehidupan mereka. Dan beliau adalah seindah-indahnya imam tentu saja. Dan kamu, ya kita ya, sebagai orang tua sangat menginginkan ya, sejajar atau paling tidak bersama dengan Rasulullah SAW kelak nanti insya Allah di yaumil mahsyar, di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, untuk lebih singkat, buat anak kita untuk dekat dengan ajaran agama. Ajarkan kepada mereka pentingnya sholat, puasa, sedekah, zikir sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang Allah berikan. Ingat bahwasannya ya, dalam beberapa literatur kata din dan juga dain di sini maksudnya adalah agama, dain itu adalah hutang. Sesungguhnya kita ini berhutang sama Allah Subhanahu wa taala atas eksistensi kita hidup di dunia. Jadi sangat dekat sekali antara dain dan juga dain. Jadi kita hutang sama Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, atas eksistensi kita di dunia. Dan kemudian ajak anak melakukan hal-hal yang tadi, yaitu sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu bersama-sama. Ini jauh lebih baik dan juga jauh lebih efisien dibandingkan kita memerintah dengan kata-kata. Ya. Sebelumnya harusnya kita memberikan contoh. Ini juga sudah saya sampaikan di pekan lalu. Ya. Ada seorang ibu yang nggak pernah berbohong, ya. Itu justru mempunyai kesempatan menghasilkan anak yang jujur, meski dia tidak pernah melarang anaknya untuk berbohong. Nah, sebaliknya, seorang ibu yang selalu berbohong, itu justru akan kesulitan menanamkan kepada anaknya pentingnya kejujuran. Walaupun itu berbusa-busa ya, lisannya mengajarkan hal tersebut dengan kata-kata. Percuma aja. Jadi penting itu adalah wujud daripada contoh kita di teman-teman atau di anak-anak kita. Dan sebelum apa yang kita lakukan dapat dicontoh oleh anak kita, benahilah dulu hati kita. Sebab yang keluar dari hati maka akan sampai ke hati. Ini yang disampaikan oleh Dr. Salim ketika di dalam majelis Selasanya. Segala sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Agungkanlah ya, dalam hati kita
apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan remehkanlah apa yang dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah ibadah sebab ia adalah jalan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita akan dapat menularkan rasa yang baik kepada anak-anak kita. Dan rasa itu nanti akan mengalir dalam jiwa anak-anak kita yang membuat mereka mementingkan keridhaan Allah di atas apapun. Ya, contohnya jika kita ingin menanamkan pentingnya sholat, maka mulailah diri kita menganggap penting hal tersebut. Ini mohon maaf, kadang ibu ya, atau bapak merintahin anaknya sholat, tapi kadang sendiri juga datang waktu sholat masih main handphone, ya, masih main games, masih nonton dan lain sebagainya. Ya, anak juga akan melihat. Saya ketika punya anak, saya merasa bahwasannya apa yang saya lakukan ini dilakukan semua oleh anak-anak saya. Jadi saya mulai sekarang ya paling tidak membenahi diri saya sendiri, walaupun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak keinginan untuk berbuat baik, tapi kadang ada hal-hal yang mungkin dilihat oleh anak-anak kita, hal tersebut kurang baik ya. La samahallah, misalnya kita tertidur ketika sholat, ketika masuk waktu sholat dan lain sebagainya, maka hal-hal seperti ini juga kita akan membenahi diri kita sendiri. Maka rasa pentingnya sholat dan bahayanya berbohong tadi adalah hal yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya lewat perilaku keseharian kita. Habis itu selebihnya kata-kata yang didengar oleh anak kita ya dari orang tuanya ya hanya akan menjadi penambah ataupun pengurang sesuai dengan ketepatan kata-kata tersebut dengan pola tingkah laku kesehariannya. Nah, kalau jika kita sebagai orang tua yang merasa kesulitan melakukan hal tersebut, ya, karena kita pun masih sedang tahap belajar, maka tambal kekurangan itu dengan cara mendekatkan mereka dengan para ulama. Ya, hadir pengajian, hadir TPA kalau udah masa pandemi selesai, kemudian meeting di Zoom kalau sekarang mungkin lihat nonton di YouTube dan lain sebagainya, hal-hal yang kemudian bisa mendekatkan mereka kepada ulama. Kenalkan mereka ya kepada ulama tersebut. Kemudian ya tadi tuh ya belajar pada mereka dan lain sebagainya. Karena rasa kagum tersebut akan mengalir juga dalam diri mereka. Juga ceritakan kepada mereka kisah-kisah para ulama yang telah wafat. Baik dari kalangan sahabat, ya, tabi'in, ataupun ulama-ulama dari zaman belakangan ini, salaf dan juga khalaf. Hal tersebut ya akan membuat mereka merasa memiliki jalinan hati ya, dan menjadikannya mudah untuk mengikuti jalan hidup mereka. Jadi buat mereka berdecak kagum terhadap ulama. Itu akan membuat mereka jadi ingin mengikuti jalannya mereka. Kemudian yang ketiga, bangun kebiasaan baik di rumah. Saya berapa lama lagi nih, mohon maaf. Oke. Bangun kebiasaan baik di rumah. Jika kepentingan beragama saat itu sudah tertanam dalam diri sang anak, maka akan mudah untuk menciptakan rumah tangga yang penuh dengan berkah untuk kita juga. Maka bangunlah kebiasaan yang baik di rumah. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk ketika masuk rumah itu berucap salam. Ajarkan kepada mereka berdoa harian. Ya. Kadang kita suka lupa, kita sendiri kadang suka lupa. Ya. Buru-buru baca doa. Ya. Keluar rumah aja kadang nggak pakai izin, nyelonong aja. Jadi ajarkan kepada mereka sopan santun. Kalau keluar rumah kita minta izin. Masuk rumah kita berbicara. Ini adalah, karena anak ini tuh kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga uang aja, kita jaga dengan baik. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak ini priceless. Ya. Tidak ternilai harganya. Maka harus dijaga dengan baik, harus diperawat dengan baik. Ajarkan kepada anak kita untuk selalu masuk rumah dengan mengucapkan salam. Ya, doa-doa harian, bantu mereka untuk mempraktekkan hal itu ya. Selama itu cara mempraktekkan dibantu, diingatkan. Ya, sholat, makan berjamaah. Ya, sebab dalam jamaah terdapat berkah. Kalau misalnya bapaknya di masjid, berarti ibunya yang memberikan kepada anaknya itu pengajaran di rumah.
Kalau mungkin masa pandemi gini, anak-anak mungkin sulit untuk dibawa ke masjid. Kalau anak pribadi, anak sering bawa ke masjid sebelum masa pandemi kan. Tapi setelah masa pandemi, ya kita aja sendiri. Semasa pandemi ini kita sendiri aja ke masjid. Anak-anak biar di rumah. Nah, kemudian ibadah yang baik dilakukan dengan berjamaah. Ya. Lakukanlah dengan bersama, ya, seperti tadarus, ya, sedekah, masukin ke celengan, gitu ya. Cengklang masjid masukin bareng-bareng, ajarin kepada mereka. Angkat tangan, berdoa, ajarin doa yang benar seperti apa. Nah, sebuah keluarga yang selalu Allah lihat melakukan ibadah bersama-sama di dunia, takkan Allah pernah pisahkan mereka di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk singkat, yang terakhir adalah mendoakan mereka. Ya. Ya, jadi doa dan titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah baca satu kitab. Dulu ulama ketika ada kebiasaan ulama as-salafus saleh, ketika anak kecil disodorkan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka pegang di atas kepalanya, kemudian mereka bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir. Sambil dipegang kepalanya. Kemudian dipegang dadanya sambil dibacakan surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka, ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ila akhir ayat. Dibacakan di dadanya. Ya. Ini untuk agar mereka, ya, mendapatkan satu hal. Yang pertama adalah mendapatkan tuntunan daripada ulama ridwanullahi alaihim warḍah. Nah, ketika disodorkan, anak-anak kita baca tuh. Nah, jadi anak-anak kita boleh kita bacakan di kepalanya, kemudian di dadanya, sambil kita bacakan juga Masya Allah Tabarakar Rahman, agar mereka juga terjaga daripada penyakit mata dan lain sebagainya, ya. Karena mata orang kadang suka tajam sekali. Seringkali kita meremehkan hal yang satu ini, ya, doa ini. Kita lupa bahwa pengendali hidup anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan mereka. Maka doakan mereka selepas salat, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Doakan mereka di tempat-tempat mustajab, mintakan doa untuk mereka tiap kali ketemu dengan orang-orang yang mulia. Dan jangan lupa, jangan hanya sekedar doa. Ya, jangan hanya sekedar doa untuk, ya, urusan dunia mereka, tapi urusan hati, urusan akhirat adalah jauh lebih penting dibandingkan hal-hal tersebut. Lihat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya, mohonlah kepada Allah agar selalu memandang anak kita dengan pandangan kasih sayangnya Allah. Membimbing mereka menempuh jalan yang lurus di dunia setiap kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan anak-anak kita, ya, hadirkan anak-anak kita selalu ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Demikian juga doa-doa yang lain. Ya, titipkan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang menjaga amanah dengan baik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, pemaparan dari Habib Idrus Salim Al-Jufri LCMBA. Alhamdulillah sudah kita simak. Beliau paling tidak tadi menyampaikan 4 yang kita bisa lakukan terhadap anak-anak kita. Yang pertama adalah menanamkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendekatkan kepada agama. Nah, tadi beliau katakan sungguhnya kita hutang kepada Allah atas eksistensi kita di dunia. Kemudian yang ketiga, bangun kebiasaan yang baik di rumah. Ya, sholat, ya, ajarkan sedekah, kemudian hal-hal kebaikan yang lain untuk bisa membiasakan kebiasaan yang baik di rumah. Dan yang terakhir adalah mendoakan anak-anak kita. Itu yang disampaikan oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri LCMBA. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsira. Pada partisipan bisa disimak, bahkan bisa juga ditulis. Kita banyak sekali mendapatkan
ilmu dari guru-guru kita, dari Dr. Haji Syukran Muhammad Thaha, dari Habib Idrus Salim Al-Jufri. Nah, mudah-mudahan insya Allah bisa menambah khazanah kita untuk bisa mendidik anak kita, mendekatkan anak kita dengan hal-hal yang baik, mendekatkan dan mencintai lagi anak-anak kita. Nah, kami tetap undang semua ayah bunda, umi abi, dan semuanya untuk bisa bergabung. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan untuk generasi anak-anak kita. Nah, berikutnya insya Allah kita akan dengarkan maparan dari Dr. Derismono, LCMA. Beliau sebagai sekretaris dari HDMI. Betul ya Syekh ya? Sekretaris dari Himpunan Dai Muda Indonesia. Alhamdulillah beliau dari Libya dan masih sangat muda. Beliau akan menyampaikan kepada kita mengenai materi pada malam hari ini. Bagi yang bisa menyediakan alat tulis, bisa disimak dan ditulis, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Kepada Dr. Derismono LCMA, kami persilakan. Tafadhol. Jazakallah khairan kepada Dr. Ustadz Abdul Ala Al-Maududi, hafizahullah, al-hafiz insyaallah. Dan saya juga ta'zim kepada Habibana Habib Idrus Salim Al-Jufri, LCMBA. Ana juga ta'zim kepada Dr. Said Kutub MA Al-Hafiz dan juga Dr. Syukran Muhammad Thaha. Hafizakumullah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'matan katsiratan wa hidayatan minallahi subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Tadi dari penjelasan para guru-guru kita, para asatiz kita, Masya Allah, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin Al-Fakir bisa menambahkan sedikit tentang anak adalah anugerah dan amanah. Kalau kita melihat dalam perspektif Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anak di dalam Al-Quran dengan berbagai macam penyebutan atau term atau mustalah, dengan berbagai macam istilah. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anak dengan kata-kata ibn. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anak itu dengan kata-kata walad atau maulud. Kadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut fil arham. Kadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anak itu dengan kata-kata al-bint atau unsa. Kadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anak itu dengan kata hafadah. Kadang sobi, kadang tifal, kadang gulam, kadang zuriyah. Itu artinya bahwa di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan anak pada posisi yang luar biasa, yang sangat agung. Bahkan di dalam disertasi saya sendiri itu saya kumpulkan kurang lebih di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata anak dengan berbagai macam diferensiasinya atau berbagai macam istilahnya kurang lebih ada 304 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Itu artinya apa? Bahwa anak adalah sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para orang tua. Dan kalau kita berbicara tentang anugerah, ya, anak sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita teringat dengan ayat Al-Qur'an di surat Anbiya ayat ke-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Wa kullan ja'alna salihin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim dan Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Dan kalau kita melihat kata-kata wahaba yang kalau di translatekan, ya,
diterjemahkan di dalam tafsirannya di dalam bahasa Indonesia sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapatkan bahwa hampir semua kata-kata wahabah ini dekat dengan istilah anak atau dekat dengan kata-kata anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat kepada kita bahwa anak merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan bagaimana para nabi sudah memberikan contoh kepada kita semua, menempatkan anak, memberikan pendidikan, dan juga bagaimana bersikap kepada anak. Bahkan di dalam ayat tadi kita bisa belajar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak. Ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ijabah doa tersebut, dan ditambah ya, tidak hanya Nabi Ishak tetapi juga Nabi Ismail. Maka kalau kita lihat di ayat yang lain di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala firman, alhamdulillahilladzi wahabali. Jadi kembali Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata-kata wahaba yang artinya anugerah, ya, atau semisal dengannya, untuk menyatakan sesuatu hal yang bentuk kesyukuran. Jadi dibalik daripada kata-kata wahaba ada kata alhamdulillah. Nah, inilah bagaimana yang pertama yang harus disikapi oleh para orang tua anak, harus kita syukuri. Nah, tinggal bagaimana bentuk syukur itu sendiri. Dan tadi dari asatizah yang sudah menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak, ya salah satunya adalah dengan doa. Ya, maka kalau kita lihat para nabi itu hampir banyak sekali doa-doa yang diajarkan kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim. Ya, para nabi dan rasul mendoakan anak-anak mereka. Bahkan di ayat yang tadi di surah Anbiya itu kan disebutkan nafilatan. Itu para ulama tafsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kepada Nabi Ibrahim Ishak, tetapi Allah berikan juga Yakub yang kemudian akan menjadi nabi dan lanjut daripada risalah ini. Para hadirin wal hadirat, asatizah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis pun bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkan anak sebagai sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan beliau. Bahkan tidak jarang hadis-hadis Nabi, ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memanggil anak-anak itu tidak dengan satu kata, bahwa Nabi SAW kadang memperlakukan mereka dengan kata-kata ya bunayya, ya, artinya dengan lemah lembut. Ya. Ini juga suatu pesan bagi kita semua bahwa anak-anak ya membutuhkan kelembutan dan kasih sayang. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Al-Quran, kata-kata wahaba seringkali didekatkan dengan kata-kata milladunna rahmah. Ya. Jadi kata-kata wahaba didekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata rahmat. Jadi rasa menganggap anak sebagai anugerah itu harus dibarengi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dibarengi dengan rasa kasih sayang kepada Allah. Kemudian poin yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan telah menganugerahkan kepada kita kata-kata di dalam Al-Qur'an itu kan qurratu a'yun, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ustaz Toha yang tadi sudah dijelaskan, Syukron Muhammad Toha, bahwa di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kata-kata qurratu a'yun itu juga sering didekatkan dengan kata-kata anak. Ya, ketika peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam ya ditemukan oleh Asiyah atau istrinya Firaun mengatakan qurratun ain li walak, ya. Jadi menjadi permata hatiku dan hatimu, ya. Sehingga ini menjadi pesan juga, ya, suatu isyarat bagi kita semua bahwa di dalam menyikapi anak sebagai anugerah,
maka jadikan anak ini sebagai qurrata a'yun. Nah, kalau kita melihat pada ayat yang lain, qurrata a'yun ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan kata-kata al-jannah. Ya. Jadi pesan yang kedua, bagaimana kita menjadikan anak kita adalah wasilah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalasin." Salah satunya adalah awwaladin sholih. Jadi bagaimana anak menjadi penerus amal-amal soleh orang tuanya. Dan pesan yang berikutnya, sebagaimana tema kita, dan ini poin yang terakhir adalah anak sebagai amanah. Maka jika kita melihat ayat Al-Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala firman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat ini para ulama tafsir kemudian menjelaskan, ya, walaupun berbeda pendapat, kata-kata ku di sini maksudnya apa? Sebagian besar kemudian menjawab bahwa bagaimana para orang tua, ya, atau di sini ada pemimpin-pemimpin keluarga, ya, memiliki tanggung jawab. Artinya amanah itu adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh para orang tua, yang mana amanah ini akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana menjaga wiqayatan, ya, melindungi. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, kata-kata wiqayah itu artinya hamahu wadifa'u anhu. Ya, bagaimana kita melindungi dan juga membelanya. Artinya apa, para hadirin wal hadirat rahmatullah? Ketika kita menjadikan anak-anak ini sebagai suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lindungi dia. Nah, pada zaman sekarang ini yang paling banyak merusak anak, mohon maaf, kadang orang tuanya sendiri. Kenapa demikian? Karena anak yang tadi polos, ya, tidak mengerti apa-apa, kemudian dengan entengnya udah dikasih HP aja biar anteng. Nah, munculnya seperti ini, ya, fenomena-fenomena yang begitu banyak sekarang ini. Kalau dulu kita lihat anak-anak main bareng gitu, ya, tanpa HP, sekarang semua anak sibuk di dunianya masing-masing. Siapa yang memberi itu? Nah, maka kalau kita kenal di dalam bahasa Indonesia itu kan kasih dan sayang. Nah, saya ingat suatu perkataan ketika seorang ayah atau seorang ibu memberikan anaknya gadget dengan tanpa ketentuan-ketentuan, maka yang timbul adalah nanti hanya kasihnya, tidak ada sayangnya. Oleh itu sebabnya harus ditimbang terlebih dahulu apakah anak ini sudah layak untuk memegang HP atau tidak, apakah diawasi atau tidak. Nah, ini penting bagi para ayah. Jadi melindungi anak dari segala bentuk mudarat, baik di dunia dan di akhirat, terutama hal-hal yang sifatnya perlindungan terhadap kesehatan dia. Ini sekarang lagi zaman pandemi, bagaimana orang tua menjadi orang yang pertama melindungi anak terhadap kesehatan. Di sini ada dokter dan dokter Al-Ustadz Abdul Ala Maududi yang juga spesialis di bidangnya. Ya, silakan tanya ke beliau itu bagaimana melindungi anak. Karena di satu sisi juga kalau nggak tahu ilmunya, mau maaf ini para orang tua yang menjadi sangat ketakutan, gitu. Sangat ketakutan sehingga anak juga menjadi stres di rumah. Nah, itu bagaimana sebenarnya konsepnya, ya. Nah, mungkin nanti sama beliau lah. Iya. Saya rasa ketiga hal inilah, ya. Jadi yang pertama bagaimana anak itu menjadi suatu bentuk syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana anak menjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana anak menjadi amanah itu kita lindungi, baik secara kesehatan jasmani, rohani, kemudian juga kita lindungi pemikirannya dari pemikiran-pemikiran yang liberal, ya, dan pemikiran yang sesat dan merusak lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semakin menarik pemaparan dari Dr. Darismono, CMA. Alhamdulillah, dia sudah sampaikan. Nah, tadi disampaikan 3. Yang pertama adalah anak merupakan anugerah, patut disyukuri. Kemudian anak menjadi suatu yang sangat istimewa. Dan disebut juga panggilan dengan ya bunai. Kemudian yang ketiga, anak harus dilindungi termasuk jasmani dan rohani. Dan beliau katakan dalam disertasi beliau bahwa istilah anak banyak sekali dan disebutkan sekitar 304 kali. Allah sebutkan anak dalam bentuk atau penyebutan term yang cukup banyak, ibnun, walad, atau unsa, sobi, tifl, duriyah, dan seterusnya. Terima kasih Dr. Darismono SMA. Berikutnya insya Allah kita akan dengarkan dari Dr. Said Kutub, MA Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Ustadz Dr. Abdul Ala Al-Maududi SPP Al-Hafidh, Habibana Idrus Al-Jufri LC MBA, Al-Ustadz Dr. Darismono LC MA, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Sukron Muhammad Toha LC MPDI, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang sangat melimpah. Allah bahagiakan guru kita semua dunia dan akhirat. Ikhwah fillah, saya menambahkan sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Judul kita pada malam hari ini adalah anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditargetkan dalam hidup kita adalah tujuan kita adalah akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang kehebatan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Hanya sebagian sedikit, jangan melupakan dunia. Ya, dunia juga di tangan. Ya, bukan di dalam hati. Target kita adalah akhirat. Ya, mendidik anak kita agar bahagia dunia dan akhirat. Kemudian anak juga, sebagaimana tadi Ustadz Dr. Deris menyebutkan, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, zuriyah, ibn, walad, atfal, sobi, termasuk juga akrab, asbab, gulam, tifl, nasl, robaib, adiyah, akum, dan seterusnya. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Shad ayat 30, "Wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Anak merupakan anugerah, anak merupakan karunia, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya manusia itu diibaratkan sebagai perhiasan, al-malu wal banun zinatul hayah di dunia. Kemudian juga dalam surat Ali Imran, dan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul thawab. Ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik adalah
surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang perhiasan, sesuatu yang sangat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya jagaan. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar, yang tadi juga disebutkan. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini adalah teladan terbaik, sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang lalu kita menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai teladan, anak keturunannya menjadi para nabi dan rasul. Ya, perlu kita angkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dari sisi lainnya, sebagaimana di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24. Ya, sebelum kita memperoleh anak, pasti kita mencari pasangan yang soleha atau soleh, jelas itu. Kemudian kalau kita pada saat ini mungkin mempunyai anak, alhamdulillah, yang saya ketahui Ustadz Abul punya anak 3, saya 3 anaknya ya, bukan istrinya. Kemudian Ustadz Habib mungkin 3 juga, waktu lalu baru lahir. Kemudian Ustadz Sukron memiliki anak, kemudian juga Ustadz Deris Mono memiliki anak, dan seterusnya. Itu mungkin kita nggak terlalu merasakan betapa sedihnya orang yang sudah menikah lama, 1 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun belum mendapatkan keturunan. Tadi saya mendapatkan informasi ada seorang artis yang bicara dengan saya waktu lalu, kurang lebih dia 5 tahun. Alhamdulillah hari ini dia memperoleh keturunan dari buah hatinya, dari istrinya, dari dirinya, yang mendapatkan keturunan. Ini luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, betapa syukurnya dia membuat status dan sebagainya. Bahkan juga ada artis yang lebih dari itu, sampai saat ini sudah menghabiskan mungkin ratusan juta bahkan miliaran, tidak memperoleh keturunan sampai saat ini. Nah, jangankan kita orang biasa, Khalilullah, Rasul, Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan dalam memperoleh keturunan. Nah, ini kita harus patut syukuri. Kita dengan mudahnya memperoleh anak yang begitu gampangnya, bahkan lebih dari 1 dan seterusnya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Nah, ini dikisahkan dalam surat Adz-Dzariyat, bahwasanya sudahkah sampai kepadamu, ayat 24, Muhammad, cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula di dalam ayat 32-nya. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Ada 2 kabar yang diinformasikan utusan Allah Subhanahu wa taala malaikat. Yang pertama adalah kabar tentang kebahagiaan. Kemudian juga kabar tentang akan diazabnya kaum Nabi Lut alaihissalam yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 kabar. Sisi lain sangat bahagia, sisi lain adalah azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Pada saat ini kita membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat, dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna, dan apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan sehingga mendapatkan keturunan Allah Subhanahu wa taala? Beliau dihadiri oleh malaikat, ya, pada saat itu dia nggak tahu orang ini tidak dikenal dan sebagainya, datang di tengah malam, anggap di atas jam 12 malam. Kemudian ditanya istrinya, adakah sesuatu yang bisa kita berikan? Nggak ada. Ternyata dia lihat ada anak sapi yang gemuk, lalu dimasak dengan masakan yang terbaik dan diberikan kepada tamunya ini. Diberikan kepada tamunya ini, akan tetapi tamunya ini tidak mau makan, ya. Dan dilihat kakinya tidak menyentuh bumi. Jangan-jangan sundel bolong robolong nih, bukan ya? Jangan-jangan sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Ternyata memang benar. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Begitu juga keluarganya, bahwasanya dia akan diberikan keturunan, anak yang saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah apa? Apa yang dilakukan dia sehingga dia mendapatkan keturunan, diberikan hadiah anugerah amadah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa dengan Nabiullah Ismail, kemudian Ishak alaihissalam. Apa yang dilakukannya? Yaitu menghormati tamu. Menghormati tamu di atas jam 12 malam, dilakukan yang terbaik. Intinya adalah, lakukanlah jika Anda mendapatkan sesuatu yang besar, lakukanlah sesuatu yang kebanyakan orang tidak melakukannya. Kalau orang lain
tidak puasa, kita puas. Orang lain tidak qiyamul lail, kita qiyamul lail. Kalau orang lain tidak menghormati tamu, kita memuliakan tamu, siapapun dia. Apalagi orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita muliakan itu. Jangankan keluarga, bahkan musuh pun, orang yang membenci kita diperlakukan dengan baik. Itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti itu. Masih ada waktu atau sudah cukup, Ustaz? Sudah cukup. Oh, baik. Baik. Syukran jazakumullah khairan katsira. Penyampaian materi yang sangat menarik dari Dr. Haji Sayyid Qutb MA Al-Hafidh. Beliau sampaikan tadi mengenai Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 bahwa target kita adalah akhirat, sehingga dunia dan akhirat itu adalah kebahagiaan yang kita kejar. Dan kemudian beliau sampaikan juga salah satunya adalah Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 24, bagaimana ketika memperoleh anak bisa menjadi patut disyukuri karena itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Said Qutb MA Al-Hafidh atas pemaparannya. Dan sebelum kita ke partisipan, sudah ada juga pertanyaan. Saya menyampaikan sedikit tentang anak adalah anugerah dan amanah. Ini sebagai materi silaturahim saja. Mudah-mudahan kita di sini tetap silaturahim, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sangat banyak sekali dibahas mengenai anak adalah anugerah dari Al-Qur'an, dari hadis, dari cerita-cerita dan seterusnya. Nah, saya hanya sampaikan nih bagi ayah, abi, bapak, tentunya kami juga sebagai kepala keluarga untuk bisa lebih intensif lagi. Kalau dalam Al-Quran, salah satu karya dari Sarah binti Halil, beliau menyampaikan di dalam karyanya, Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Quranil Karim wa Tatbiqatuhu At-Tarbawiyah, bahwasanya dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan ada 17 tempat yang tersebar dalam 9 surat. Jadi dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, ada 17 tempat yang tersebar dalam 9 surat. Nah, kalau kita teliti, kemudian saya eksplor juga beberapa ayat-ayatnya, ternyata ada yang pertama dialog ayah dengan anak itu ada 14 tempat. Jadi ada 14 tempat ada dialog ayah terhadap anaknya. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran 30 juz, dialog ibu dengan anak hanya di 2 tempat dalam Al-Quran. Dan dialog kedua orang tua dengan anak itu hanya 1 tempat. Jadi yang paling banyak adalah dialog ayah dengan anak di 14 tempat. Itu dahsyatnya luar biasa. Maka saya mengajak nih para ayah, para abi, kemudian bapak, bokap, ya kan, papi, pipi, semua yang bergabung sini, jangan semuanya serba ibu. Para kajian parenting ibu-ibu, kajian parenting uminya yang datang, bagi rapot uminya yang datang. Kenapa? Karena hari dibagikannya hari kerja. Begitu dibagikan hari libur sama aja. Ternyata katanya bapaknya kerja hari kerja, ternyata begitu pembagian rapot, ternyata yang datang tetap ibunya. Jadi ayah, bapak, abi, semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada dialog ayah dengan anaknya itu 14 tempat. Kita sudah baca nih, mungkin ustadz-ustadznya juga udah hebat-hebat, sudah tahu dari dalam surat Al-Baqarah 130 sampai 133, surat Al-An'am ayat 74 mengenai Ibrahim dengan bapaknya Azar, surat Hud ayat 42 dan 43, Hud dengan anaknya. Kemudian yang paling banyak sekali di surat Yusuf ayat 42, 43, ayat 4 sampai 5, 11 sampai 14, 16 sampai 18, 63 sampai 67, 81 sampai 87, 94 sampai 98 dan 99 sampai 100. Itu dialog antara Yusuf dengan ayahnya dan Yakub dengan anak-anaknya. Itu adalah seorang ayah terhadap anaknya. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga, Quran surat Maryam ayat 41 sampai 48, Ibrahim dengan anak yang tadi sudah disampaikan. Rabbi habli minas salihin, dan Al-Qasas
ayat 26 bagaimana Syekh Madian dengan anak perempuannya, dan juga surat Luqman ayat 13 sampai 19 dan surat As-Saffat ayat 102. Jadi dialog ini antara seorang ayah, seorang abi terhadap anaknya itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ini yang perlu kita tekankan. Karena saat ini ayah lebih banyak diam. Jadi ayah tidak boleh diam. Ayah tidak boleh tidak berkomunikasi. Ayah tidak boleh pasrah. Ayah tidak boleh menyerahkan semua komunikasi dengan anak hanya kepada ibu. Ayah tidak boleh pasif. Ayah tidak boleh sibuk main HP sendiri. Nah, anaknya ditinggalin. Punya anak banyak, dia sibuk aja main HP. Sibuk aja main laptop. Sibuk aja dengan yang lain. Itu salah. Padahal dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan, dalam 14 tempat seorang ayah itu dekat sekali dengan anaknya. Bagaimana Ibrahim yang sudah kami eksplor dekat sekali dengan anaknya. Bagaimana Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin, dia tanya kepada bapaknya si Yakub. Bagaimana banyak sekali dialog. Memang ini rata-rata adalah dialog seorang nabi kepada anaknya. Begitu pula di dalam Al-Qur'an surat Hud, wa hiya tajri bi maujin kal jibal wa nada Nuh. Jadi kisah Nabi Nuh ya dengan anaknya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunai. Udah dipanggil ya bunai, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi tauhid, ada pemberian tauhid. Nah, ini banyak sekali ayah yang memang betul-betul digambarkan dalam Al-Qur'an kedekatannya terhadap anaknya. Nah, kita ini terutama kajian parenting pada malam hari ini khusus untuk ayah yang tadi kami sampaikan, tidak boleh diam, nggak boleh pasrah, nggak boleh pasif, nggak boleh sibuk main HP sendiri, nggak boleh acuh terhadap anaknya, dan nggak boleh nggak peduli. Maka harus bisa dekat dengan anaknya. Apalagi kita harus seimbang. Seimbang, kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan kita para ayah untuk banyak berdiskusi dengan anak. Jadi berdiskusi, musyawarah, kemudian bisa dekat dengan anak. Anak adalah anugerah, anak adalah amanah. Ya udah, kita ajak diskusi. Bahkan kalau saya, karena memang saya dokter, berlatar belakang dokter, saya lahir untuk anak pertama saya itu saya yang pegangin untuk kelahiran anak pertama saya. Kemudian anak yang kedua karena saya berangkat haji tidak bisa hadir 2015. Nah, yang anak ketiga 2020 kemarin saat pandemi Covid saya bantu. Jadi saya bantu saat puasa Ramadan untuk lahir. Jadi dokter objinnya dan saya juga melihat menyaksikan langsung anak saya lahir. Alhamdulillah itu kita bimbing mulai dari kecil sampai terus besar. Nah, ini khusus buat kami, jangan sampai nanti anak itu dekat HP, anak gadget. Jadi kebanyakan nih orang tua ini maunya anaknya tenang, anaknya kalem, anaknya nggak berisik, dikasihlah HP, dikasihlah laptop, kemudian dia nontonnya nggak pernah diawasi, akhirnya anaknya itu mendapatkan pengaruh dari gadget dan pengaruh-pengaruh luar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari kami. Syukran, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Lu'lu Israful Khairiyah. Nah, buat semuanya, yang pertama, Assalamualaikum. Maaf, bagaimana cara menyikapi orang tua yang membiasakan orang tua memberi HP? Nah, ini memberikan HP kepada anak sehingga mempengaruhi akhlak anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kepada Dr. Haji Syukron Muhammad Thaha LSM PDI, mungkin bisa menjawab karena beliau langsung terjun juga pada pendidikan anak. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari pertanyaan tadi ya, terkait dengan orang tua yang begitu sering memberikan gadget ya pada anaknya. Sebenarnya orang tua memberikan gadget boleh-boleh saja, tetapi memang perlu ada pengawasan, perlu juga ada diberikan waktu, kemudian diberikan arahan, diberikan bimbingan. Kalau misalnya anak terlalu sering, terlalu lama, nah ini yang sangat berbahaya. Karena memang gadget itu juga ada
ada positifnya juga dan juga ada negatifnya juga. Jadi memang bagaimana orang tua itu bisa dia mengkontrol, mengawasi dan membatasi. Kemudian bagaimana juga ketika anak itu mungkin yang akan ditonton itu bagaimana diarahkan dengan tontonan yang baik, yang bermanfaat, yang bisa memberikan sesuatu yang berguna kepada dia. Jadi kesimpulannya adalah perlunya orang tua memberikan pengawasan, pengkontrolan, dan juga pembatasan. Dan juga bagaimana isi gadget itu sendiri diberikan arahan-arahan yang terbaik. Nah, adapun tadi yang tidak ada batasannya, terlalu sering, nggak ada controlling, ini yang sangat berbahaya. Karena memang ini akan memberikan suatu pengaruh kepada anak, bahkan juga terkait dengan ya jasmani juga akan memberikan pengaruh yang negatif, ada pengaruh di matanya, pengaruh juga pada pemikirannya, otaknya. Apalagi seandainya yang dilihat itu adalah mungkin tontonan-tontonan yang negatif gitu kan ya. Jadi ringkasnya adalah bagaimana orang tua ketika memberikan gadget itu harus dibatasi, diawasi, dan juga tentunya diberikan suatu yang bermanfaat dalam penayangannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Thayyib. Sangat jelas sekali ya. Dikontrol, diawasi, dibatasi, dan diarahkan. Mungkin ada tambahan dari Habib Idrus Al-Jufri, tafadhal. Mungkin anak antum juga masih lucu-lucunya nih. Apakah sudah main gadget atau belum? Atau mungkin ada arahan kepada kami? Tafadhal, Habib. Iya. Terkait dengan pertanyaan ini, kalau dari anak pribadi ya betul dari segi waktu ya, yang penting waktu. Jadi diberikan 1 hari atau 2 hari yang mereka hanya boleh main gadget. Karena gadget ini punya sifat mudmin, ya, edik. Sekalinya dia pegang gadget dia nggak akan lepas. Jadi kita khawatir kalau orang nyebutnya electrical pacifier atau empeng yang sifatnya itu ada listriknya, ya, seolah-olah itu empeng. Jadi kalau dikasih gadget diam, kalau nggak dikasih gadget ntar dia ngomel-ngomel. Ya empeng ada baiknya, ya ada baiknya, tapi di saat dia nggak pakai empeng nanti dia akan akan marah-marah gitu kan. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau sudah edik di kepalanya dia harus pakai gadget, ini yang jadi masalah. Kita saja ya, kalau kita bangun tidur, kemudian kita yang pertama kali kita pegang tuh handphone, itu kita sudah termasuk orang yang edik terhadap handphone. Maka coba sekarang mungkin dari kitanya juga jangan terlalu banyak interaksi dengan handphone, kecuali memang itu penting sekali. Ya, baru berinteraksi. Tapi kalau nggak ada mah nggak perlu kita ya setiap hari main handphone. Nah kecuali kalau memang sekarang posisi masa pandemi kan kita pakai gadget ya, iPad, handphone dan sebagainya untuk sarana mereka berkomunikasi di sekolahnya mereka. Kalau anak saya yang saya kasih ya aplikasi hanya satu saja di dalam handphonenya dan kita melarang dia untuk mendownload aplikasi lainnya. Kalau mau main kita ajak main. Jadi misalnya mau main yang sifatnya fisik ya, main bola dan lain sebagainya, kita ajak main bola. Jadi ajak anak tuh kena matahari ya. Orang yang nggak main handphone mulu tuh kan nggak kena matahari, kecuali main handphone di tengah lapangan. Yang itu kayaknya hampir nggak pernah ada tuh. Nah, jadi kalau misalnya mau kayak gitu ya kita main sama anak-anak. Itu momen anak-anak itu kan hobinya main ya. Kalau anak-anak hobinya main, maka salurkan hobi mereka bermain tadi. Jangan justru disuruh belajar aja, suruh baca aja, anak suruh baca bosen juga. Main dulu, waktunya main, waktunya belajar, waktunya dia istirahat. Jadi berikan posisinya gitu. Anak umur 4 tahun diajak belajar mulu, bosen juga ya. Jadi belajar sambil bermain, misalnya ngaji sambil bermain sambil menghafal Al-Quran ya kan. Itu kan bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Ya, Thayyib. Jazakumullah khairan katsira. Saya pikir sudah jelas.
untuk jawaban dari dua narasumber. Berikutnya ini dari Ibu atau Ukti Titin. Ukti Titin, alhamdulillah beliau aktif dalam kajian online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ukti Titin Manado. Dari Manado, izin bertanya, bagaimana cara kami sebagai orang tua membentengi anak-anak kami dari pergaulan yang kurang islami? Salah satu caranya adalah memilih lingkungan yang islami. Jika pendidikan sudah islami tapi lingkungan rumah kurang islami, apalagi di Manado, ya kita tahu sendiri di Manado seperti itu. Dan bagaimana bisa tetap bersosialisasi juga dengan anak tetangga. Kepada mungkin Dr. Deris, kami persilakan untuk bisa memberikan jawaban dan arahan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab asatidzah semua. Yang pertama, kalau di Manado ya, tadi sudah disebutkan bahwa kondisinya antara Muslim sekian persen, kemudian selebihnya non-Muslim. Pun sebenarnya kami di sini di Jakarta ya, tetangga kami ada juga yang non-Muslim. Nah, sejauh ini sih alhamdulillah kami tetap bisa menjaga ya anak-anak di sini, artinya yang muslim-muslim tetap kami jaga. Tentu penjagaan itu dimulai dari ya doktrin ya, bagaimana pendidikan akidah, keimanan ini harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, dan mereka harus membedakan mana yang apa boleh ketika bermain, artinya di situ boleh kita bermuamalah ya, secara masyarakat, tetapi ada juga yang sifatnya masuk kepada ranah akidah. Jadi kalau sudah sifatnya ada upacara dan ikut kepada apa kegiatan-kegiatan mereka, itu kita batasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua pun pendidikan dimulai dari rumah. Ya. Jadi biasanya kalau dari rumahnya punya perhatian yang sangat baik kepada anak-anak, insya Allah untuk ke arah sana mereka ke akidahnya insya Allah baik, ya. Tetapi yang menjadi masalah di masyarakat kita adalah ketika perhatian orang tua terhadap anak ini kurang, dan inilah yang terjadi. Maka bagaimana seharusnya tadi sudah diberikan tips dari asatizah kita, Dr. Abul Ala Maududi, bahwa bagaimana peran ayah. Ya, kalau kita lihat surat Luqman itu kan jelas bagaimana penanaman akidah itu pertama kali. Dalam disertasi saya itu disebutkan kenapa akidah itu menjadi awal pertama yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Menurut beberapa referensi tafsir, itu anaknya Luqman itu belum pada saat dinasihati belum dalam keadaan Muslim. Ya, dalam artian ikut kepada ibunya. Jadi ibunya, anaknya ini istri dari Luqman, kemudian anaknya dari Luqman sendiri belum ini beberapa riwayat ya. Artinya kalau kita sandingkan kepada yang lain mungkin riwayat ini bisa tertolak atau tidak. Tetapi kita mengambil hikmahnya sehingga nasihat yang pertama kali yang disampaikan Luqman kepada anaknya tentang akidah, ya kan? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim gitu. Diungkapkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, kemudian di dalam Al-Qurtubi dan beberapa penafsir lainnya seperti itu. Jadi penanaman akidah sangatlah penting. Dan akidah ini harus, makanya kalau kita lihat bagaimana pengungkapan Al-Qur'an tentang kaifiyat atau metodologi dalam pengajaran akidah, itu harus dilakukan senantiasa berulang kali. Ya kan? Makanya di situ di apa? Wazqala Luqman wa libnihi wa huwa ya'izuhu. Kenapa dikatakan di dalam Al-Qur'an wa huwa ya'izuhu? Kenapa tidak digunakan kata-kata yang fi'lul madin? Nah, di antaranya adalah karena fi'lul mudhari ini yufidu istimrar. Jadi dia membutuhkan terus-menerus. Akidah itu harus ditanamkan terus gitu. Ya.
baik di lingkungan kita, di rumah kita, dan kita harus tahu nih yang Muslim siapa aja gitu kan. Dan itu juga harus dibina juga. Jadi tidak bisa hanya sekedar anak di rumah kita, tetapi juga anak-anak yang ada di lingkungan. Jadi itu pentingnya komunitas, ya. Namun juga muasyarah ya, atau bagaimana akhlak dan bagaimana bermuamalah kita dengan yang lain juga di sini nggak masalah sih. Kalau tentang berdagang gitu, mereka dagang nggak ada masalah di sini. Artinya kalau hanya kebutuhan ya antara satu dengan yang lainnya itu perdagangan, kemudian bagaimana saling mengunjungi gitu. Bahkan kalau kita sakit ada juga yang mengunjungi. Nah, ini pentingnya pendampingan tadi, pendampingan orang tua, pendampingan keluarga, dan satu sama lain harus menguatkan. Ya itu saja, Ustaz. Kalau boleh sedikit menambahkan, Ustaz Abul. Kalau boleh sedikit menambahkan, ada pepatah Arab, al-jar qabla dar, ya. Jadi tetangga dulu sebelum kita milih rumah. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adat, di dalamnya ada al-jarus salih, ya. Ada 4 kebahagiaan dunia, yang salah satunya di dalamnya adalah tetangga yang baik. Ya, tetangga Nasoro, ya tetangga orang Nasrani, orang Katolik, orang selama dia baik sama kita, muamalahnya oke dan lain sebagainya, maka itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika mereka memberikan pengaruh buruk untuk anak dari segi misalnya mental, kemudian pergaulan, ya seks bebas, pornografi, kemudian narkoba dan lain sebagainya, maka kita disarankan untuk hijrah. Allahu a'lam. Tayyib, jazakumullah khairan katsira pada Dr. Deris dan Habib. Dr. Said Kutub mau menambahkan? Kiai. Jadi saya menambahkan 2 pertanyaan yang tadi, saya ulang sedikit. Tambahan yang pertama adalah bahwasanya memang kalau masalah gadget udah diatur, harinya, jamnya, dan sebagainya. Yang paling penting juga kita nggak bisa menghilangkan di kehidupan saat ini, ya. Justru kita menambahkan aplikasi yang harus kita miliki kaum muslimin, orang-orang Islam, diantaranya konten-konten Islami, kemudian film-film Islami, kemudian juga bahkan kita bisa buat murattal ataupun memperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau anak-anak saya, ya karena saya ngerekam sendiri, dia sambil murojaah, silahkan lihat video saya. Selain menambah pahala buat saya, view-nya nambah, subscribe-nya mungkin bertambah, dan seterusnya. Jadi anak-anak tuh kalaupun handphone dia ada aplikasi yang lain. Jangan kita matikan itu aplikasi, justru kita hadirkan aplikasi-aplikasi atau konten-konten yang kreatif, yang Islami, yang bagus. Misalnya juga nasyid atau film Islami dan sebagainya. Itu penting karena dia udah senang, kita nggak bisa hilangkan. Masuk dalam kesenangan itu cinta, akhirnya dia menumbuhkan semangat dalam menghafal, semangat dalam belajar, dan seterusnya. Jadi jangan dihilangkan, justru dimasukkan di konten-konten itu, isian-isian dari gadget, handphone, dan sebagainya yang baik. Karena memang anak nggak bisa ditinggalkan dari hal itu, misalnya 100% ya, kecuali memang ada orang tua yang idealis. Zaman sekarang ya ada tetap orang tua yang nggak ada TV, nggak ada handphone, mungkin juga ya nggak diberikan apapun kepada anaknya, diajarkan ngaji, belajar, ya ada juga. Kalau memang seperti itu ya luar biasa orang tuanya. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan yang memang ini disarikan pula, tadi juga sudah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai dengan 41. Yang poinnya adalah, kita yang pertama adalah wajnubni wa bani an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar anak-anaknya, cucu-cucunya dijauhkan daripada menyembah berhala. Maksudnya adalah lingkungannya yang baik. Kalaupun keadaan sekarang kita berada di lingkungan yang menurut kita kurang baik, kita harus ikhtiar lebih ekstra lagi. Kalau menyinggung masalah disertasi, tadi Ustadz Deris, saya juga disertasi tentang hadis juga, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik sahabatnya yang luar biasa. Apa sih yang paling penting dari pendidikan Nabi kepada sahabatnya adalah
ternyata setelah diteliti adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Jadi orang tuanya meneladani yang terbaik, bahkan orang tua, ibu, suami, atau ayah meneladani yang terbaik aja belum tentu diikuti oleh anak, apalagi tidak meneladani dengan yang baik. Kemudian selanjutnya saya tambahkan sedikit lagi, kalaupun sudah berada di sana, posisinya ada di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Kalaupun nggak bisa juga, seandainya kalau bahasanya dalam Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim alaihissalam dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti lingkungan terbaik, dijauhkan dari berhala, kemudian juga menumbuhkan akhlak yang mulia, kemudian dicintai oleh tetangganya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Oh iya. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah para asatidz yang sudah menjawab berbagai pertanyaan. Saya sampaikan kepada partisipan, apakah ada yang mau langsung bertanya pada para doktor dan syekh sebelum kami tutup pada malam hari ini? Ada pertanyaan lagi tuh, Kiai. Ya, silakan. Itu Oke, di tidak ada. tulisan. Kalau tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan yang di bawah ini ya. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya langsung, saya sampaikan. Tadi bagaimana mengatasi anak yang sudah mulai kuliah kalau dinasihati membantah selalu dan menyalahkan orang tua, padahal orang tuanya sudah memberikan contoh yang baik. Nah, ini keteladanan lebih materi kepada Dr. Syukron Muhammad Toha nih, keteladanan. Padahal orang tua sudah berikan keteladanan, sebagaimana metode pendidikan Nablu Nasi Ulwan, yang pertama adalah keteladanan. Nah, orang tua sudah berikan keteladanan, tapi ternyata anaknya itu kalau dikasih nasihat bantah. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol. Ya memang pada pertemuan pekan yang lalu ada metode keteladanan ya. Di antaranya keteladanan yang dilakukan oleh ayah atau orang tua. Banyak sekali kan, ada ketawaduan, lapang dada, kemudian baik hati, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahan adalah bagaimana anaknya itu membangkang. Memang yang pertama yang harus kita lihat adalah pertama kali orang tuanya dalam mendidik anaknya, apakah memang anaknya itu, orang tuanya itu yang berlaku kasar, berikan contoh yang kurang baik dalam penyampaian, dalam pemanggilan, dalam tutur katanya, dan sikap perilakunya. Nah, kalau memang sebelumnya orang tua seperti ini, anaknya akan terpengaruh nih. Anaknya akan terpengaruh gitu kan. Dan dia akan terlihat nanti tadi ketika anaknya baru kuliah itu kan, itu anaknya dia terlihat ya. Berarti ada contoh-contoh sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur ya, atau sudah terlanjur anaknya sudah seperti itu, sementara orang tuanya sudah memberikan keteladanan yang baik, memberikan contoh yang baik, sementara dia masih seperti itu. Nah, memang dalam dunia pendidikan, untuk bisa memberikan pengaruh yang terbaik kepada anak, dia kan tidak terlepas sebenarnya dari 3. Yang pertama, dia itu tinggal di rumah, tentunya ada keteladanan pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Di rumahnya ada pembinaan, ada pendidikan. Yang kedua, itu di mana tempat dia belajar. Ya, yang ketiga, di mana dia berteman. Itu di lingkungan mana dia bermain dengan temannya. Ini tidak terlepas dari 3 ini. Kalau dari salah satu 3 ini tidak sesuai dengan harapan kita, nah ini sangat berbahaya. Dia harus saling kait-mengkaitkan, saling dukung-mendukung. Artinya kalau di rumahnya sudah baik, ya di sekolahnya juga harus baik, atau tempat kuliahnya juga harus baik, dan lingkungan juga harus baik. Ini baru terwujud yang ideal. Nah, ketika tadi orang tuanya menginginkan anaknya yang baru kuliah, kemudian dia membangkang, kalau orang tuanya, memang di sini ada satu hal yang negatif lah. Artinya apa? Mungkin orang tuanya sudah memberikan contoh yang terbaik, tapi bisa jadi di tempat dia belajar di kuliahnya banyak sekali contoh-contoh dari temannya yang kurang baik. Nah, ini, ya kan? Nah, ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, kalau mau idealnya memang dia juga harus belajar di tempat kuliah yang baik juga, kan harus seperti itu.
Kemudian dia bergaul, berteman dengan teman yang baik atau mencari lingkungan yang baik, itu yang ideal. Lalu kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya yang penting adalah sebagaimana pekan yang lalu yang saya sampaikan bahwa perlu ada keteladanan dari orang tua. Ya, keteladanan dalam masalah sikapnya, dalam masalah tutur katanya, dalam perilakunya, dan tidak terlepas setelah keteladanan dari orang tua adalah bagaimana anak tetap, bagaimana orang tua tetap memberikan nasihat, berikan nasihat kepada anaknya, tentunya dengan nasihat yang baik, ya kan? Kemudian juga setelah itu bagaimana orang tua juga bagaimana bisa memberikan hukuman. Hukuman ini kalau kita lihat dari buku Abu Nasrullah itu ada dua sebenarnya. Ada namanya hukuman psikologis, ada biologis. Kalau psikologis adalah bagaimana orang tua menunjukkan kesalahan-kesalahan anaknya dengan memberikan arahan, dengan memberikan bimbingan. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tuanya menunjukkan kesalahan-kesalahan anaknya dengan memberikan isyarat. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang tuanya menunjukkan kesalahan-kesalahan anaknya dengan memberikan ancaman. Ya kan? Nah, artinya di sini bahwa perlu adanya sebuah kesabaran yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian juga bagaimana memberikan contoh yang terbaik, kemudian bagaimana tetap memberikan nasihat, dan nasihat terus-menerus, istimror, terus-menerus. Ya, kalau memang memungkinkan anaknya itu dipindahkan ke kuliah yang lain yang lebih baik, itu kalau memungkinkan ya bisa dipindahkan. Kemudian dicari teman yang baik, dicari lingkungan yang baik. Tapi jika tidak memungkinkan, yang ada adalah bagaimana orang tua tetap memberikan contoh yang terbaik, kemudian orang tua memberikan nasihat, kemudian orang tua tetap memberikan bimbingan, arahan seperti itu. Setelah itu tetap dia berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang setinggi-tingginya. Karena memang begitulah yang dilakukan seperti itu. Karena kalau kita lihat bagaimana Nuh alaihissalam, ya, dia punya anak namanya siapa? Kan'an, ya kan? Nah, ini juga masalah juga kan. Dia seorang nabi tidak bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya, gitu kan. Tapi yang jelas, yang penting ada ikhtiar, ada usaha yang maksimal. Kalau seandainya masih seperti itu juga adalah ya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa pembinaan terus istimror yang tidak tidak ada bosan-bosannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Toyib. Nah, mungkin ini yang terakhir, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memberi prioritas pada anak yang sedang kuliah FK negeri dengan pressure yang ada, dengan rencana awal untuk menggenapkan hafalan Qur'annya, nah, bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Apakah menggenapkannya saat menunggu kuliah profesi atau saat ini secara sedikit-sedikit tapi terus-menerus? Jazakallah khair. Mungkin ada yang mau jawab, tafadhol. Dr. Said atau Dr. Deris. Ustadz Abul aja nanti yang jawab. Saya nambahkan sedikit yang tadi aja dari Ustadz Sukron, bahwa itu pertanyaannya private ya, Ustadz Abul ya? Iya, betul. Saya nggak bisa baca nih. Ya, berarti betul. Memang khusus buat Ustadz Abul itu ya. Saya nambahkan sedikit dari Ustadz Sukron yang tadi luar biasa penjelasannya. Bagi bunda, ayah, dan sebagainya, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Saya sudah menyampaikan ini di TV One bersama Ustadz Abdul Somad. Saya sampaikan bahwasanya ada jamaah majelis zikir yang anaknya tidak taat kepada Allah, yang istrinya tidak taat kepada Allah, bahkan anak kiai yang melakukan hal-hal yang negatif, justru kiai ini nggak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang saleh. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat wafatnya kiai, berubahlah anak ini menjadi anak yang soleh dan menjadi ulama yang disegani dan juga menjadi murid yang terbaik di kalangan murid-murid lainnya. Jadi doanya jangan pernah berhenti. Bahkan Ustadz Arif bin Ilham Allah yarham pernah mencerita bahwasanya adalah beliau ini pernah dinasihati oleh seorang yang preman
agar dia kembali kepada Allah, taat kepada Allah di saat usia mudanya. Dan ternyata doa orang tuanya yang sedang menunaikan ibadah haji menembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala sehingga menegur Ustadz Arifin Ilham, dan beliau menjadi anak yang jauh lebih baik lagi dan mulia, luar biasa. Beliau sendiri yang cerita. Toyib. Sebelum kami jawab, ada pertanyaan di YouTube. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, saya mau bertanya, bagaimana jika seorang anak yatim, ayahnya sudah meninggal, apakah peran ayah bisa digantikan oleh ibu atau saudara? Silakan, mungkin Dr. Deris kalau masih ada, atau Habib. Gimana, saya atau Habib nih? Ya, tafadhol antum, boleh. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ketika seorang ayah sudah tiada, maka posisi-posisi itu akan peran ayah itu jangan sampai hilang. Maka di sini bisa dicarikan biasanya itu kepada kakeknya. Ya, sebagaimana dulu baginda Rasulullah SAW, ya, ubuwah itu ada di kakeknya. Kemudian dari kakek pindah ke pamannya. Jadi sosok ayah itu harus tetap dibutuhkan oleh para anak. Kemudian kalau memang tidak ada kakek, kemudian tidak ada paman, maka ibu bisa menjadi berperan juga ya. Tetapi masalahnya psikologis ibu kan berbeda dengan ayah. Ini juga menjadi masalah. Maka parenting salah satu cara bagaimana pendidikan para orang tua untuk mendidik, ya, terutama yang single-single. Single itu artinya dia single parent begitu, untuk mendidik para anak-anak mereka. Sampai Prof yang membimbing saya bilang nih, kalau bisa di disertasi antum membahas tentang itu, single parent. Nah, single parent ini salah satu kuduah yang bisa diteladani adalah bagaimana pendidikan Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam tetap juga dididik oleh yang paling menonjol di situ oleh ibunya, tetapi juga bagaimana peran-peran ayah juga hadir di sisi ibu. Kemudian di kisahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian di antaranya juga kisahnya Maryam. Jadi kisah Maryam ini menjadi kuduah bagi kita semua bagaimana pendidikan single parent tadi. Ya, posisi ayah digantikan oleh Nabi Zakaria kalau tidak salah, ya, yang kemudian mengasuh Maryam. Walaupun Maryam berada di mihrab, tetapi tetap pendidikan para ayah juga sangat penting. Saking pentingnya diisi oleh orang-orang hebat. Jadi setelah ayah meninggal, kemudian setelahnya itu ada orang-orang lain yang bisa mengisi posisi ayah di dalam memberikan pendidikan. Jadi sangat berkaitan sekali tadi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Ala tentang pendidikan. Jadi ini diteliti oleh orang-orang Amerika, seorang anak yang dididik, maksudnya interaksi kepada, jadi ada 3 anak, 3 klasifikasi anak. Anak yang pertama yang tidak berinteraksi dengan ayah, yang kedua komunikasi tetapi sangat buruk, ya, sangat jarang, yang ketiga anak-anak yang komunikasinya sangat baik dengan ayah. Dari hasil penelitian itu disebutkan, ya, bahwa yang sukses, ya, dengan persentase kesuksesannya bisa 80-90%, itu mereka-mereka yang di waktu kecil, di waktu pendidikan masa dininya itu bersentuhan dengan pendidikan yang dilakukan oleh ayah, jauh lebih berpengaruh, ya, mendukung kesuksesan sang anak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Thayyib. Jazakumullah khairan katsira. Ada Dr. Deris. Selanjutnya Habib. Silakan Habib Idrus Salim Al-Jufri. Tafadhol. Antum aja Ustaz Abul. Tafadhol. Ana mau dengar dari antum ini, Masya Allah. Kata-kata mutiara dari antum Ustaz. Thayyib. Ini sambil kita nanti mau tutup, mungkin Dr. Syukron Muhammad Thaha ada closing statement yang mau disampaikan. Silakan. Ya, tanamkan keimanan dan akidah Islam sejak dini kepada anak melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim.
Tayyib. Dr. Said Kutub, silakan tafadhol. Ya, sekali lagi saya ucapkan jangan pernah bosan dan meremehkan yang namanya doa. Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati. Anak kita yang tadinya mungkin tidak mulia menjadi sangat mulia karena doanya yang terus-menerus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Silakan Dr. Deris, ada lagi yang mau sampaikan? Pendidikan dimulai dari yang paling mudah. Pendidikan dimulai yang dari sekarang, dan pendidikan dimulai dari sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Tayyib. Habib Idris, tafadhol. Iya, Ustaz, jika orang tua itu adalah batang, anak adalah bayangannya. Ya. Jika ingin meluruskan bayangan, maka luruskan dulu batang. Mudah-mudahan itu bisa menjadi seorang. Tayyib. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Nah, terakhir, anak akan jawab yang tadi mengenai yang kuliah di akhwat, seorang akhwat kuliah di Fakultas Kedokteran Negeri ya. Alhamdulillah punya hafalan Al-Quran. Apakah hafalannya itu diselesaikan pada saat liburan ataukah sedikit-sedikit tapi istimror? Nah, saya pilih adalah hafalannya sedikit-sedikit, istimror tapi terus-menerus. Jadi jangan menghafal itu 1 juz, ditumpuk lagi 2 juz, ditumpuk lagi 3 juz, ditumpuk lagi 4 juz, 10 juz. Tapi yang hafal hanya juz-juz terakhir. Jadi yang bagus adalah 1 juz dikuatkan terus sampai betul-betul mungkin pindah juz 2, terus pindah ke 3 juz, pindah ke 4 juz, terus sampai saat dia selesai 30 juz. Nah, kami dulu menghafalnya begitu. Setelah selesai 30 juz, siap langsung dites untuk 30 juz secara sempurna. Jadi jangan sampai pernah hafal Al-Quran 30 juz, atau pernah hafal Al-Quran 8 juz, atau pernah hafal Al-Quran 4 juz. Jadi nggak boleh istilahnya pernah hafal, tidak boleh alumni 30 juz, atau alumni 10 juz, atau alumni 5 juz. Maka betul-betul kalau dia hafal Al-Quran 5 juz, betul-betul 5 juznya itu bagus hafalannya. Apalagi kalau dokter, walaupun memang waktunya sangat berat, kalau kita menghafalnya terus, sedikit-sedikit tapi terus-menerus, insya Allah sangat mudah. Kan memang Ustadz banyak sekali metode ya, metode yang saat ini digaungkan semuanya, semua profesi bisa ngafalin Quran. Semua profesi mudah sekali untuk hafal Quran. Jadi itu betul-betul memang mudah. Walaqad yassal Quran lidzikri fahal mudzakir. Kita yakin banget Allah sungguh kami mudahkan Al-Quran termasuk untuk dihafal. 4 kali diulang dalam Al-Quran. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 dengan redaksi yang sama. Yakinlah Allah pasti memudahkan, dan tetap diluangkan waktunya. Apakah sebelum subuh? Biasanya sebelum subuh itu adalah hafalan baru. Nah, setelah mau tidur itu adalah murojaah, sehingga mudah. Jadi kalau dia hafalannya banyak, maka sedikit dikurangi dulu, dikuatkan 1 juz sampai hafal betul. Nah, nanti insya Allah bisa juz-juz yang lain. Dan terakhir dari kami terima kasih. Jangan lupa subscribe HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia. Silakan insya Allah menuju 1000 subscriber. Insya Allah ini penuh dengan manfaat. Jangan lupa apabila ada sebagian harta yang ingin disedekahkan, silakan bisa ditransfer ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 713-684-0937. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah menjadi amal pemberat timbangan di akhirat kelak. Dan jangan lupa juga subscribe Dr. Abul Official, insya Allah ada juz 30, bisa buat murojaah, buat anak-anak sekolah, ataukah kita semuanya bisa hafal juz 30 dengan baik, dan juga Said Kutub Official. Terima kasih banyak para Habib Idrus Salim Al-Jufri LCMBA, alhamdulillah difasilitasi. Dr. Deris Mono LCMA, Dr. Haji Syukron Muhammad Toha LCM PDI, Dr. Said Kutub MA Al-Hafidh, dan semua partisipan. Dan insya Allah kita bisa putar lagi nanti di YouTube. Terima kasih banyak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Terima kasih. Jazakallah khair.